Bikin KKB Papua bebas bergerak, ini kondisi miris Polres Nduga, biaya kirim pasukan puluhan juta. Kondisi Polres Nduga yang memprihatinkan ternyata jadi salah satu penyebab KKB Papua bisa bergerak bebas di wilayah tersebut. Terlebih lagi bergeseran personil Polres Nduga tak bisa cepat dan membutuhkan biaya mahal. Seluruh personil berpusat di Kenyam. Jika ingin menggeser pasukan di luar wilayah tersebut harus sewa pesawat dengan biaya puluhan juta rupiah. Hal inilah yang semakin membuat KKB Papua khususnya pimpinan Egyanus Kogoya semakin menjadi-jadi. Wilayah Nduga memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki kondisi paling sulit. Memiliki luas wilayah 12.941 km persegi, daerah tersebut terbagi menjadi 32 distrik. Dengan keadaan tersebut, keberadaan Polres Nduga yang baru didirikan pada 2020 tergolong masih sangat minim fasilitas, baik dari sisi jumlah personil, peralatan hingga satuan di bawahnya. Personil di Polres Nduga ada 87 orang dan tidak ada polsek atau pos polisi. Ya, ini wajar karena Polres baru, ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa, melansir dari kompas.com. Ketidakadaan polsek atau pos polisi di Nduga membuat seluruh personil Polres Nduga hanya berada di distrik Kenyam yang merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut. Menurut Rio, seluruh aktivitas personil dilakukan di Kenyam. Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pemimpin Egyanus Kogoya di luar Kenyam, maka mobilitas personil harus dilakukan menggunakan jalur udara. Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat sehingga konektivitas antar distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis. Hal ini juga yang membuat pergeseran personil di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah. Jadi tarif sewa pesawat antar distrik itu sekitar 40 juta rupiah sampai 60 juta rupiah untuk sekali jalan, kata Rio. Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas pos polisi Kenyam. Untuk Polres yang berada di wilayah rawan, Mako Polres Nduga tidak memiliki pagar dan hanya mempunyai beberapa ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat dan sebagian dipakai oleh satuan reserse kriminal. Keadaan ini dianggap Rio harus dimaklumi karena Polri memiliki batasan anggaran walau fasilitas yang ada di Polres Nduga masih sangat minim. Kami melalui Polda Papua sudah pernah mengusulkan untuk pembangunan Polres, tapi semua keputusan ada di Mabes Polri yang pasti sudah memiliki program prioritas untuk menjaga situasi keamanan di seluruh Indonesia, tuturnya. Prajurit TNI gugur setelah baku tembak dengan KKB Papua di Nduga. 4 prajurit TNI gugur baku tembak dengan KKB Papua. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kolonel Kaf Herman Taryaman, Kepala Penerangan Daerah Militer atau Kemendam 17 Cendrawasih. Herman mengatakan bahwa penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan pencarian mendiang Pratu Miftahul Arifin. Adapun sebelumnya, Pratu Miftahul Arifin gugur dalam penyerangan yang dilancarkan oleh KST saat melakukan pencarian sejumlah prajurit terpencar di beberapa titik. Kala itulah mereka diduga mendapatkan penyerangan. Terkait perkembangan pencarian prajurit TNI yang diserang dan ditembak oleh gerombolan KST sehingga terpencar saat mengevakuasi almarhum Pratu Miftahul Arifin, prajurit Satgas Rionif R321GT di Mugimam, Nduga, Sabtu, kata Herman dalam keterangan tertulisnya Rabu. Namun saat ditemukan para prajurit TNI tersebut dalam keadaan meninggal dunia, termasuk jenazah Pratu Miftahul Arifin.